saya bisa jalan-jalan ke Padang. Dari dulu saya cuma kenal makanannya. Karena orang Padang ini di mana-mana terkenal dengan rumah makan Padang atau Minang. Dan sekarang baru makan masakan Padang yang asli. Kalau yang di luar Padang itu masakan Padang swasta. Yang di sini ini masakan Padang negeri. Pasti lebih berkualitas daripada yang swasta. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita ini di Indonesia juga umat Islam di mana-mana akhir-akhir ini banyak menghadapi tantangan, menghadapi fitnah, menghadapi ujian, fitnah akhir zaman. Apa ujian dan tantangan itu? Ujian dan tantangan itu adalah fitnah yang merusak terhadap ajaran agama. Dulu sejak awal Islam ini disebarkan ke Indonesia, sejak awal mula adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus jawal, sejak kapan Islam itu masuk ke Indonesia? Sebagian ulama mengatakan di dalam kitab-kitab sejarah, bangsa kita ini yang merupakan rumpun bangsa Melayu. Orang Minang, orang Aceh, orang Melayu, orang Jawa, satu rumpun Melayu. Itu Islam itu disebarkan kepada bangsa kita sejak masa-masa Khulafaur Rasyidin. Diperkirakan pada masa khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, bangsa kita ini sudah masuk Islam, walaupun masih sedikit. Kemudian bangsa kita ini penyebaran Islam itu besar-besaran, semakin luas, kira-kira 600 tahun kemudian pada abad ke-6 Hijriah. Itu proses islamisasi bangsa kita secara besar-besaran. Sudah semakin ramai, semakin banyak. Sampai akhirnya bangsa Indonesia ini Islamnya menempati ranking pertama di dunia, karena umat Islam dulu 95%. Entah sekarang tinggal berapa persen itu. Apa 90 atau. Tapi memang luar biasa. Bangsa kita ini memang 95% atau 90% umat Islam. Umat Islam terbesar di dunia Indonesia. Salah satu yang terbesar. Nah, ada pertanyaan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia ini berbeda dengan proses penyebaran Islam di daerah-daerah lain di dunia, terutama di Jazirah Arab dan sekitarnya. Apa perbedaannya? Bangsa-bangsa lain di dunia penyebaran Islam itu melalui pendekatan militer, melalui perang. Umat Islam mengirimkan tentara, dikirim pada kerajaan-kerajaan sekitar, diajak masuk Islam, gak mau diperangi. Itu negara-negara lain. Di Indonesia ini proses islamisasi tidak begitu. Tapi bagaimana? Kebanyakan itu pendekatan budaya, pendekatan adat istiadat. Para ulama yang berdakwah datang ke sini, ada yang datang sambil berdagang. Sebenarnya tujuannya bukan berdagang. Apa tujuannya berdagang ke sini? Berdagang itu hanya sambilan, tetapi nanti mengajak masyarakat masuk Islam. Dan raja-raja di kepulauan Jawa itu dulu meliputi Sumatera. Karena Sumatera dengan Jawa itu kumpul.
Bahkan kawasan Nusantara, ya, kawasan Nusantara ini diistilahkan di kitab-kitab klasik itu Jawa. Walaupun sekarang Jawa khasnya Pulau Jawa. Dulu sebagian raja-raja di Nusantara, kalau ada pedagang Arab datang berdagang ke sini sambil berdakwah, itu senang. Mengapa? Karena juga membantu kepada masyarakat setempat. Dan raja-raja di Nusantara, sebagian raja dulu memberikan persyaratan kepada para pedagang Arab yang datang ke sini sambil berdakwah. Apa syaratnya? Harus menikah dengan penduduk lokal. Kamu boleh jualan di sini, tapi harus punya istri di sini. Nah, orang-orang Arab ini kalau kewajibannya menikah pasti senang. Karena ini kewajiban yang menyenangkan. Dalam sebagian kitab, ya, salah satu kitab karangan Syekh Dr. Nuruddin Aitir, entah beliau dari mana sumbernya, sebagian penguasa dulu begitu. Nah, Islamisasi bangsa kita ini prosesnya memang kebanyakan melalui pendekatan budaya. Salah satu budaya bangsa kita yang paling kental, bangsa Indonesia ini apa? Budayanya yang paling kental. Yang paling kental itu adalah budaya memberi makan. Bangsa kita ini memang suka memberi makan. Mengapa senang memberi makan? Karena negara kita ini kan negara subur. Tidak seperti negara Timur Tengah. Karena subur, curah hujan luar biasa. Saya ini mulai berangkat dari Jakarta, di atas langit itu banyak mendung, turun hujan terus sampai kedinginan sekarang ini. Cuma untungnya setelah masuk ke masjid karena banyak orang lumayan agak hangat. Tadinya dingin. Nah, karena curah hujannya ini memang cukup, negara kita ini negara subur. Pepohonan, tanaman, tumbuh-tumbuhan subur. Kemudian sungai-sungai banyak ikannya, lautan kaya dengan ikan. Produksi makanan bangsa kita ini sangat melimpah. Karena produksi makanan bangsa kita ini sangat melimpah, bangsa kita ini bangsa yang senang makan. Karena bangsa kita ini senang makan, bangsa kita ini senang bikin acara makan-makan. Ini budaya memang. Anaknya lahir selapanan, kalau di Jawa selapanan. Menikah ngasih makan orang. Nanti istrinya hamil dapat, kalau orang Jawa entah di sini, hamil dapat 4 bulan ngasih makan orang. Dapat 7 bulan makan lagi. Nanti lahir dapat 40 hari selapanan makan lagi. Waktunya bayi umur 7 tahun 7 bulan turun ke tanah ngasih makan lagi. Nanti kakeknya meninggal dunia ngasih makan orang. Ini bangsa kita ini memang suka memberi makan. Nah, ketika para ulama Timur Tengah datang berdakwah ke sini, tradisi-tradisi seperti itu dibiarkan tetap berjalan. Mengapa dibiarkan? Ya karena Islam memang tidak anti budaya. Islam itu tidak anti tradisi. Islam itu dapat bersenyawa sejalan dengan tradisi selama tidak dilarang di dalam agama. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwah wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf. Al-Quran memerintahkan Rasulullah SAW, ambillah sifat pemaaf. Wa'mul bir urfi, suruhlah orang melakukan uruf. Uruf ini artinya apa? Kata para ulama, wal muradu bil urfi ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Uruf ini maksudnya hal-hal yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan tradisi di antara mereka. Artinya apa? Al-Quran memerintahkan Rasulullah SAW agar menyuruh umatnya menjalankan tradisi yang baik. Berarti kalau begitu agama tidak anti tradisi. Karena perintah Al-Quran seperti itu, maka Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga tidak lepas dari pendekatan tradisi. Kita ini kalau belajar
agama di pondok-pondok atau di Al-Azhar atau di mana, belajar hadis, belajar fikih, nanti banyak dijumpai hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah SAW diambil dari tradisi sebelumnya. Contohnya apa? Contohnya akikah. Di sini akikah disebut apa kalau orang lahir itu? Sama ya? Akikah. Akikah itu asalnya tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah ketika anaknya lahir, kalau bayinya laki-laki sembelih kambing 2. Kalau bayinya cewek, perempuan sembelih kambing 1. Karena orang Arab lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, setelah kambing disembelih, ini tradisi Arab. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu diusapkan pada rambut dan badan bayi. Itu namanya akikah. Jadi darahnya diusapkan. Ketika Rasulullah SAW diutus menyebarkan Islam, akikah tetap dijalankan. Cuma mengusapkan darah kambing pada rambut dan badan si bayi tidak boleh. Akikah tetap jalan. Mengapa gak boleh? Karena itu tidak ada gunanya. Mengusapkan darah pada badan gak ada gunanya. Dan darah ini perkara najis. Orang mengotori dirinya dengan perkara najis tidak boleh. Walaupun bajunya sendiri, nyuci sendiri, tapi dikasih barang najis gak boleh. Orang itu harus selalu berusaha bersih. Sedangkan akikah tetap jalan. Mengapa? Akikah ini tradisi yang baik. Buktinya baik. Kita ini kalau sudah lama gak makan kambing, mau beli kambing gak ada uang, tiba-tiba dapat undangan dari tetangga. Setelah dibaca undangannya akikah, pasti dalam pikiran ini kambing ini, karena akikah. Begitu dilihat nama bayinya ternyata laki-laki. Wah. Setelah dibaca lagi ternyata bayinya laki-laki kembar lagi. Berapa kambingnya ini? 4. Berarti ini, wah ini benar-benar mantap. Berarti kalau begitu akikah ini tradisi yang baik. Karenanya tetap jalan. Contoh lagi ya, ajaran di dalam agama yang diambil dari tradisi sebelumnya. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu awalnya dari tradisi Yahudi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah ternyata Yahudi mau puasa Asyura. Karena orang Yahudi mau puasa Asyura, Rasulullah tanya, "Mahadza, ada apa ini kamu kok puasa Asyura? Apa ini kok puasa?" Apa jawaban Yahudi? Kata Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik kita puasa. Loh, mengapa baik? "Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa Fir'aun." Pada hari ini, hadza yaumun najjallahu bani Israil. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil. Wa aghraqa Fir'aun wa junudahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Fasamahu Musa syukron lillah. Karena hari Asyura ini hari yang penting, hari yang baik, kemenangan Bani Israel, setiap hari Asyura Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Karena Musa seorang nabi, aku juga seorang nabi. Fasamahu wa amaron nasa bisyamihi. Lalu Rasulullah berpuasa Asyura, para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Rasulullah berdakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya, yaitu puasa Asyura.
Rasulullah gak langsung menyalahkan tapi puasa. Ini seakan-akan secara tidak langsung Rasulullah itu bersabda kepada Yahudi, Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan leluhur kamu Bani Israel gak akan hilang. Kalau kamu ketika Yahudi berpuasa Asyura untuk mengenang hari kemenangan bangsa kamu, setelah masuk Islam masih puasa. Ini aku berpuasa, para sahabat berpuasa. Ini namanya dakwah melalui pendekatan budaya. Karenanya Islam itu tidak anti budaya, Islam tidak anti tradisi. Kalau ada orang bilang gak boleh ikut tradisi, ini berarti orang ini tidak pernah ngaji. Ayo kembali pada Al-Quran dan hadis, jangan ikut tradisi. Berarti orang ini tidak faham isinya Al-Quran, tidak faham isinya kitab-kitab hadis. Gak faham ini. Tradisi itu ada ayat Al-Qurannya, juga ada hadisnya. Nah, bangsa kita ini budaya yang paling banyak itu budaya makan-makan. Budaya makan ini luar biasa. Saya barusan sebelum turun ke sini kasih makan. Setelah dibuka, ini kalau di luar namanya masakan Padang, tapi tadi namanya bukan. Apa namanya lupa, tapi bukan Padang. Dan ada kuenya. Kuenya ada berapa macam tadi? 5 macam. Ini budaya. Dan ini tradisi makan-makan ini oleh para ulama memang dilegalisir. Tetap dilestarikan. Mengapa? Tradisi makan-makan ini bukan sesuatu yang melanggar ajaran agama. Ini tradisi sangat islami. Tradisi makan-makan. Kita ini ada apapun ngasih makan. Kita ini jangankan senang, susah ngasih makan orang. Keluarga meninggal ngasih makan orang. Mengapa? Ya karena bangsa kita ini karakternya baik. Senang ngasih makan, susah ngasih makan. Ini oleh orang-orang Wahabi difitnah, diprovokasi. Gimana itu orang Ahlus Sunnah itu? Tetangganya mati, satu kampung minta makan. Dasar tidak punya hati. Kamu yang tidak punya hati. Itu pertanda karakter bangsa kita, karakternya memang baik. Jangankan senang, susah aja masih ngasih makan. Lah itu orang baik. Dan sedekah makan untuk sedekah. Ini yang biasanya yang sering dipersoalkan itu sedekah kematian. Kata Wahabi gak ada dalilnya sedekah untuk orang mati. Kata siapa gak ada dalilnya? Yang menganjurkan sedekah untuk orang mati ini agama. Dalam hadis ya, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqatu 'anil Mayyit. Anjuran bersedekah untuk orang mati. Sedekah untuk orang mati itu anjuran. Ketika menyampaikan bab ini, Imam Nawawi menyampaikan dalil. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan ibuku tidak sempat berwasiat karena meninggalnya tiba-tiba. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti beliau berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu." Berarti sedekah untuk orang mati bermanfaat.
Yang bilang gak bermanfaat berarti gak pernah baca kitab Riyadhus Shalihin, gak pernah baca kitab Sahih Bukhari. Ya cuma ngomongnya kembali pada hadis. Kitab hadis gak pernah dibaca. Itu mereka. Dan memang kita ini kalau bersedekah dianjurkan pahalanya diniatkan untuk orang tua yang meninggal. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Kalau salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan pahala sedekah itu untuk kedua orang tua kamu. Sedekah makanan untuk acara di masjid, niatkan dalam hati. Pahalanya untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada fakir miskin, kasih santunan dalam hati. Pahalanya untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada anak yatim atau piatu, kasih sedekah dalam hati. Pahalanya untuk almarhum, almarhumah. Mengapa pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Orang tua dapat pahala sedekah itu secara full, secara penuh, kamu juga penuh. Ini sedekah. Artinya apa? Sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal memang sangat dianjurkan. Begitu dalil ini kita sampaikan, apa kata Wahabi? Ada orang Wahabi dari barat, entah barat atau utara bingung, dari Malaysia. Kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Kata dia, gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang ngelarang? Tapi jangan pakai makanan, jangan pakai minuman. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun madrasah, bangun surau. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Dan masjid di kampung-kampung sudah ada. Kalau nanti dibangun lagi, jamaahnya siapa? Imamnya siapa? Oh, masjid yang ada kadang-kadang bingung cari imam. Tambah masjid lagi. Dan ini mereka gak ngerti mengapa para ulama melegarisir sedekah makan dan minum. Itu bukan asal-asalan, itu bukan tanpa dalil, bukan. Tetapi mengapa? Karena sedekah yang paling utama, nomor satu kata para ulama adalah air. Dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Minhajul Qawim, dan kitab-kitab yang lain, para ulama mengatakan afdhalus sadaqah alma. Sedekah yang paling utama adalah air. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah air. Mengapa air? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab alma, air. Sedekah yang paling disenangi oleh Rasulullah sedekah air. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur mau minum cari habis kerja minum naik mobil minum sambil ceramah minum air. Jadi minum air. Kalau ceramah makan kue ya gak jadi ceramah. Kalau minum air ini enak, nanti suara segar lagi. Walaupun airnya air putih. Ini panitia ini menjaga kesehatan saya. Makanya dikasih air putih. Padahal kita ini normal-normal saja.
Dikasih yang agak berwarna juga oke. Dikasih yang ada jahenya oke juga. Cuma ini mungkin untuk menjaga stamina kita. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Sedekah air ini penting. Mengapa penting? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita tentang Bani Israel sebelum datangnya Islam. Rasulullah bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, ketika seekor anjing mengelilingi sumur, qad kada yaqtuluhul atash, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena kehausan, mau terjun ke dalam sumur gak bisa, akhirnya dia cuma mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel, tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang, di Timur Tengah itu kan panas. Nah, panas-panas pulang kerja, melihat anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Karena anjing itu hampir mati kehausan, hatinya merasa iba. Kasihan anjing ini. Karena kasihan, fanaza'at muqaha, pelacur ini melepas sepatunya. Pelacur itu dulu pakai sepatu. Sekarang pakai apa gak tahu. Setelah dilepas sepatunya, fanazalat, dia turun dalam sumur. Dulu sumur itu gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga. Manusia belum mampu peradabannya buat timba sama tali. Jadi turun ke bawah. Kalau sekarang sudah gak pakai tali, gak pakai timba, pakai apa sekarang? Pakai sanyu, pakai listrik, lebih canggih lagi. Setelah turun ke bawah, ambil air, fasaqathu. Dia ngasih minum dengan sepatunya itu. Setelah segar, anjing itu segar, dia kasih minum. Nah, ini datang lagi nih. Ini sedekah paling utama ini. Wah, mantap ini. Langsung diamalkan. Setelah anjing itu segar, dia pulang. Setelah pulang, meninggal. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Gara-gara ngasih minum anjing. Padahal yang dikasih minum anjing. Gimana kalau yang dikasih minum itu manusia? Pasti lebih mantap pahalanya. Karena manusia itu makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Apalagi manusianya itu orang Islam. Apalagi Islamnya ahlus sunnah wal. Apalagi sedang ceramah. Padahal itu ngasih minum anjing, dosanya diampuni sebagai pelacur. Saudara-saudara pernah ngasih minum anjing? Pernah? Gak pernah? Kalau ada anjing mendekat, kira-kira cari air apa cari batu? Padahal anjingnya minta minum. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang yang punya hewan ternak, punya ayam, punya kambing, dikasih minum, dikasih makan, itu mengurangi dosa. Punya kambing, punya ayam, punya sapi, ternak ikan, ternak apa lagi? Terserahlah. Dikasih makan itu mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Padahal itu hewan. Apalagi kalau yang dikasih makan itu manusia.
Karenanya seorang ayah ngasih makan anak-anaknya dan istrinya mengurangi dosa. Kalau banyak dosanya, yang banyak anak. Kalau masih banyak lagi, tambah istrinya. Istrinya tanya, abang kok kawin lagi? Saya ini banyak dosa. Ngasih belanja sama kamu, dosa saya dikurangi. Cuma kan punya saya banyak sekali. Kalau cuma kamu yang ngurangi, kapan habisnya? Makanya tak tambah lagi. Nah, ini artinya apa? Ngasih minum itu pahalanya sangat besar. Jangan dikira ngasih minum gak penting. Karenanya perlu dicoba yang ada warnanya. Biar ternyata hangat. Insya Allah nanti ceramahnya tambah hangat ini. Enak sekali. Kemudian yang kedua, setelah sedekah minum, minum ini kan sedekah paling utama. Di bawahnya sedekah minum adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan ini paling utama setelah ngasih minum? Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Ngasih makan orang itu pahalanya paling baik. Besar pahalanya. Seberapa besar pahala ngasih makan? Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Ikhwan meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, kata Sayyidina Ali, beliau ini berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqana samatan. Seandainya aku mengundang orang-orang pada makanan satu sok atau dua sok, ngundang makan ke rumahnya, makanannya satu sok. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau beras beratnya 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok berarti 4 kilo setengah. Orang Indonesia kalau di Jawa standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Entah kalau orang Padang. Terutama di daerah yang dingin seperti daerah sini. Karena orang dingin biasanya agak banyak makannya. Mengapa? Biar gak dingin. Jadi dipompa dari dalam. Biar gak dingin. Kalau 10 orang berarti undangan berkisar antara 20 sampai 50. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak, lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang sebanyak antara 20 sampai 50 orang, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Budak itu sekarang gak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Kira-kira seharga Kijang Innova. Ternyata ngasih makan 40 orang pahalanya sama dengan sedekah Kijang Innova. Besar pahalanya, jangan dikira gak besar. Dan orang senang ngasih makan ini dapat melembutkan hati. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut hatinya keras. Gimana Rasulullah, hati ini keras? Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari telinga yang kiri. Kalau lihat Al-Quran dapat 1 lembar terasa lama.
Tapi kalau lihat HP berjam-jam terasa betul? Kalau nonton TV berjam-jam terasa Coba lihat Al-Quran. Kira-kira lebih lama mana lihat Al-Quran dengan lihat HP? Kira-kira lah. Itu bukan untuk siapa-siapa, tapi siapa saja. Gimana Rasulullah hati ini keras, ingin lembut. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang kasih makan orang miskin. Yang senang kasih makan orang miskin, berarti ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Bangsa kita ini hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama berdakwah ngajak masuk Islam, bangsa Indonesia berbondong-bondong masuk Islam. Mengapa? Bangsa kita ini bangsa yang senang ngasih makan. Kemudian kedua, kalau hatinya ingin lembut, dalam hadis itu wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Jadi mengusap kepala anak yatim juga dapat melembutkan hati. Di sini ada tradisi ngusap kepala anak yatim. Jarang ya. Bulan apa biasanya? Lebaran. Kalau di Jawa biasanya bulan Muharram, 10 Muharram. Anak-anak yatim dikumpulkan lalu diusap gantian. Mengusap itu artinya bukan cuma mengusap, tapi maksudnya itu simbol kasih sayang. Karena itu simbol kasih sayang, maka setelah mengusap dompetnya dibuka. Ya namanya sayang, masa sayang gak ngasih. Lalu ambil uang yang paling kecil. Karena masih anak-anak, kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa kasih yang besar? Biar tidak sering keluar rumah. Karena janda muda itu menarik perhatian orang. Banyak yang menyapa kalau janda muda. Kalau sudah tua, sudah normal. Sapa. Jadi usap kepala. Harus sering. Jangan jarang-jarang. Sulit Pak Kiai kalau sering-sering. Kalau ingin gampang mengusap kepala anak yatim, adopsi anak yatim. Jadikan anak. Loh, gak boleh sama mamanya. Ya kalau gak boleh, mamanya ambil duluan. Nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Ini untuk melembutkan hati. Nah, hadis yang begini biasanya bapak-bapak suka biasanya. Mungkin kata yang pelajar yang laki-laki, Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih itu. Mengapa? Karena cocok. Tapi bagi yang muslimat itu mungkin hadis dhaif itu. Hadis lemah. Jadi ngasih makan ini pahalanya besar, dapat melembutkan hati. Kemudian lagi keutamaan ngasih makan. Ngasih makan itu walaupun sedikit, kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallaha fi sawma'atihi sittina aman." Ada seorang laki-laki Bani Israel beribadah. Dia beribadah di surau pribadinya, punya surau pribadi, beribadah selama 60 tahun tidak pernah keluar. Kalau siang hari dia berpuasa, lemes karena puasa. Kalau malam hari berdoa, berzikir, sholat, menangis pada Allah. 60 tahun gak keluar-keluar. Setelah dapat 60 tahun, fa'amtaratil ard, tiba-tiba hujan turun. Hujannya lebat kayak tadi. Lebat.
Setelah hujan lebat, apa yang terjadi? Fakhdarrat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Banyak pepohonan tumbuh subur. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahibu min sauma'ati. Ahli ibadah ini mengintip dari suraunya. Setelah mengintip, loh, kok sudah hijau semua suasana. Pemandangan sudah berubah menjadi hijau, indah sekali. Karena suasana indah, dia berpikir, faqal, dia berkata dalam hatinya, law nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan. Coba aku turun dari surau ini, lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati pepohonan yang hijau-hijau itu sebagai rasa syukur atas karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Karena ada syukur. Orang itu kalau pemandangan bagus kan ingin jalan-jalan. Saya ini pergi ke Padang, yang saya nikmati itu dua. Apa? Yang pertama pemandangan. Jalan-jalan itu kan pemandangan. Yang kedua, merasakan masakan Padang yang negeri, yang asli. Karena selama ini swasta. Ini yang kedua. Karenanya ketika teman-teman ngajak ke sini, ayo kalau mau ke Padang, kita ingin merasakan yang asli. Selama ini makan nasi Padang di Kalimantan, di Medan, di Riau, di Jambi, di mana-mana. Cuma di sini belum. Alhamdulillah tadi sudah 2 hari makan nasi terus. Entah Padang apa bukan, wallahu a'lam. Yang penting di Padang. Nah, akhirnya fanazala. Lalu ahli ibadah itu keluar, turun dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Ini tambah lama ceramahnya ini. Wah, ini tambah mantap ini. Apa ini? Wah, ada telurnya. Ini tambah afdal ini. Padahal air saja sudah afdal, apalagi ini. Ini karena ini kenikmatan dari Allah, harus kita rasakan. Nah, akhirnya ahli ibadah itu turun dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Bawa roti 2. Taruh di sakunya. Sambil jalan berzikir. Karena nunggu buka puasa. Dia puasa. Fa bainama huwa yamshi fit thariq yadhkurullah. Ketika dia sedang berjalan-jalan sambil berzikir, idz laqiyatuhum ra'atun. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki jumpa perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Bahaya. Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa. Siapa? Karena berbicara terus. Setelah saling menyapa, lalu perkenalan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Setelah saling berkenalan, lalu sharing. Tukar menukar pengalaman. Setelah sharing, tukar pengalaman, akhirnya saling curhat. Berbagi curahan hati. Setelah saling curhat, akhirnya apa? Sayang-sayangan. Setelah sayang-sayangan, gak tahan godaan setan, faghasyiyaha, akhirnya berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal, merasa malu, merasa takut kepada Allah. Dalam batinnya, saya ini ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar kok berzina? Pingsan dia. Fa asbaha maghsyian alaih, pingsan. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Tidak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandilah dia di situ.
Pakaiannya dibuka satu demi satu, mandi di situ. Ketika sedang mandi, idz ja'ahu sa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis. Tuan, minta uang, Tuan. Minta uang. Loh, untuk apa minta uang? Belum makan, Tuan, belum makan. Lapar sekali, gak ketahan. Loh, kamu butuh makan? Iya, Tuan. Itu di baju saya ada roti, kamu ambil. Dihampirinya baju itu. Setelah dibuka, ternyata ada 2 potong roti. Berapa, Tuan? Bawa aja, itu semua untuk kamu. Dibawa roti itu 2 dimakan. Setelah selesai mandi, pakai baju, famata, ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini ikut saya bawa ke surga. Karena orang ini beribadah 60 tahun tak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, ini ikut saya ini ke neraka. Orang ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Setelah ditimbang, apa yang terjadi? Ternyata dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya ringan, hangus. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ikut saya nih ke neraka. Ibadahnya hangus, ibadah siang malam. Lalu kata malaikat surga, apa kata malaikat surga? Sebentar. Apa? Tadi sebelum mati, orang ini sedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Akhirnya ditimbang lagi. Dosa zina 1 kali, ibadah 60 tahun, ditambah roti 2 potong. Rotinya cuma 2 potong. Begitu ditambah roti, apa yang terjadi? Luar biasa, subhanallah. Berat sekali. Pahala rotinya berat sekali. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Gara-gara roti 2 potong. Padahal rotinya cuma 2. Orang Bukit Tinggi kalau keluarganya meninggal, rotinya berapa? Banyak ya? Bukan rotinya yang 2 potong, tapi kambingnya 2 ekor. Kambingnya besar-besar. Itu mantap sekali. Nah, ini artinya apa? Sedekah makan itu walaupun sedikit, kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Karenanya oleh para ulama kita, tradisi memberi makan, memberi minum itu dilegalkan, dilestarikan. Karenanya kalau ada tamu, jangan pelit-pelit. Apa pelit itu? Bakhil, gak mau ngasih minum. Paling enggak ya minuman kayak gini kalau tamunya sering. Kalau tamunya agak jarang mungkin yang ini. Kalau tamunya agak jauh kasih yang ini. Karena capek dari jauh, masa jauh-jauh dipakai kayak gini. Kadang-kadang kalau orang pelit, orang bakhil ada alasan. Mam, itu kenapa Pak Ustadz belum dibuatkan minuman? Pak, itu Pak Ustadz jangan-jangan berpuasa Ustadznya. Kalau orang pelit ada alasannya gak mas minum. Alasannya husnudzon, berbaik sangka. Padahal Ustadznya gak puasa, akhirnya Ustadznya haus itu. Nah, mengapa sedekah minum dan makan itu pahalanya besar? Minuman dan makanan masuk ke dalam badan, menjadi darah, menjadi daging. Kalau orang beribadah, ikut ibadah. Makanya pahalanya besar. Lagi pula, sedekah minum dan makan ini kebutuhan pokok. Orang itu gak naik mobil, gak akan mati. Tapi kalau gak makan, gak minum, mati. Dan sedekah minum dan makan ini ringan. Karena ringan, orang itu mudah lupa. Beda kalau sedekah berat. Ada orang sedekah pada tetangganya mobil Avanza. Kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus.
Punya hajatan, tetangganya diundang yang dikasih Avanza, ternyata gak datang. Kira-kira marah apa enggak? Sudah dikasih Avanza gak datang, marah itu. Besoknya Avanzanya lewat, ada tamunya, dia bilang pada tamunya, apa? Kamu tahu Avanza yang lewat tadi? Kenapa? Itu sedekah dari saya. Loh, kamu kok rajin bersedekah? Iya. Apa tujuannya? Saya ini ikhlas. Sedekah ikhlas. Bilangnya ikhlas, tapi beritanya kemana-mana. Habis pahalanya. Itu kalau sedekah berat-berat. Kalau sedekah minum, selesai ya lupa sudah. Nggak ingat. Ini sedekah minum, sedekah makan. Makanya pahalanya besar sekali. Ini tradisi minum, tradisi makan. Karenanya ya, karena memang Islam di Indonesia pendekatannya, penyebaran itu pendekatan budaya dan tradisi. Maka saudara-saudara, budaya-budaya dan tradisi-tradisi keagamaan yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dari guru-guru kita, dari para buya, para masyayikh, jangan kita tinggalkan. Mengapa? Itu semua ada dalil-dalil. Kalaupun kita ini belum tahu dalilnya, itu bukan tidak ada. Mungkin kita belajar belum sampai ke sana. Mungkin aja, atau dulu pernah diajari, cuma kita sudah lupa karena gak dicatat. Atau mungkin dulu gak lupa, cuma waktu ada ceramah kita ini lagi tidur. Atau gak tidur, tapi pikirannya ada di mana-mana karena sumpek banyak hutang. Akhirnya tidak fokus, tidak konsentrasi. Karenanya kita ini amalan-amalan dari ulama-ulama dulu kita jaga baik-baik. Kita lestarikan baik-baik karena semua ada dasar-dasarnya. Kalau tidak kita jaga, kita tinggalkan, khawatir nanti ada virus-virus Wahabi masuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Yang sakit segera sembuh. Yang punya hutang segera lunas. Ada yang punya hutang? Nggak ada ya. Yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum punya jodoh segera ketemu jodohnya. Kalau laki-laki dapat jodoh yang sholihah. Kalau perempuan dapat jodoh yang soleh. Dimudahkan rizkinya. Rizki yang halal, yang barokah, yang banyak. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.